Oke, halo YouTube, welcome back to welcome. Jumpa lagi dengan saya Eko. So, kali ini saya akan bongkar alat recording semua yang saya pakai ya. Untuk yang sekarang ini ya, kalau yang dulu udah saya pernah bongkar. Jadi untuk yang sekarang ini apa saja alatnya? Yuk ikutin terus video ini. Dan alatnya ini aja ya. Yang pertama mixer Ashley Speed Up 4 ya, yang udah saya review kemarin. Soundcard P8 sebagai efek aja, efek reverb ya, karena reverbnya bagus. Kalau mixer ini belum mempunyai reverb, tapi cuma echo dan delay ya. Ini echo dan delay aja. Jadi soundcard P8 ini kita untuk ngambil efeknya aja. Kalau untuk ngerekamnya kita tetap lewat mixer sini ya. Cara instalasinya gampang aja. Kalian harus punya kabel ya. Kabel yang seperti ini, RCA ke 3,5 mili ya. Nah, 3,5 mili yang 2 pin gini, kelihatan nggak? Nah, yang gini ya. Ini banyak dijual di toko elektronik ya. Ini kita masukkan ke jalur yang ini ya. Nah, ke jalur yang lap rack yang di bawah ya, yang ini. Ini ya. Jadi kita masukkan. Nah, itu sebagai input untuk ngambil efek ini ke soundcard P8 ya. Nah, jadi kita masukkan lewat sini, lewat earphone atau speaker ya. Nah, di sini kita ngambil output soundcard P8 dan diinput ke mixer. Jadi kita cuma ngambil efeknya di sini. Kalau udah seperti ini, nah kalau untuk ngerekamnya kalian butuh kabel yang sama lagi, yang seperti tadi, cuma ujungnya kita tambah ini ya, kita tambah splitter. Kan ini 2 ya, nggak bisa langsung masuk ke handphone ya. Ini kan 2, jadi kita harus nambah supaya pinnya 3. Jadi kita masukkan ke jalur mic ya. Kan satunya jalur headphone ya, satunya jalur mic. Jadi kita masukkan ke jalur mic ya. Ini untuk langsung ke handphone yang ini. Ini udah standby perekam suaranya ya. Nah, itu udah standby perekam suara bawaan HP aja. Dan ini kita masukkan ke jalur ini. Jalur rack ya. Itu rekam. Nah, kita colokkan di sini. Ini otomatis akan ngerekam. Nah, ini ke handphone yang di sini. Oke, kita colokkan aja. Nah, gitu, udah. Oke, itu udah masuk, udah nyambung. Nah, dan untuk menghidupkan powernya sendiri, mixer ini bisa menggunakan power bank. Jadi kalian tinggal colokin aja power bank. Dia untuk input powernya menggunakan micro USB ya, atau ke charger handphone juga bisa. Dan kita colokkan di bawah sini. Nah, di sini ya. Oke, siap. Dia akan otomatis hidup. Nih, lihat. Dia akan otomatis hidup. Nah, gitu. Hidup kan, kelihatan itu. Jadi ini hidup ya. Nah, udah gitu aja. Dia nggak ada tombol power, jadi kalau dicolok langsung hidup. Untuk micnya saya pakai mic ini yang sudah saya pernah review ya, mic Sansui. Sebenarnya ini mic instrumen sih. Saya memakai ini ke sebagai todong untuk kajon ya. Jadi ininya udah hampir lepas ini. Soalnya ini jadi mic instrumen. Tapi kalau untuk dipakai vokal juga bagus. Dan selanjutnya adalah kabel jack gitar dan mikrofon. Ini kabel mic seperti biasa ya. Kabel mic bawaan atau yang seperti ini nggak masalah. Yang penting ini kabel mic aja. Biasa aja sih, nggak yang bagus-bagus banget juga. Yang penting kabel ya. Itu kita tinggal masukkan aja. Dah seperti ini. Dan ini kita masukkan ke soundcard. Saya taruh micnya dulu ya. Nah, ini kita masukkan ke soundcard ke input dinamik. Oke. Hidupkan soundcardnya, tekan dan tahan. Kalau sudah, ini kita setting biasa aja. Untuk treble di Untuk treble di soundcardnya saya full. Untuk bass di soundcardnya ini saya atur di tengah ya, atau di arah jam 12. Untuk volume mic di soundcardnya saya atur di arah jam 2. Jam 2 ya. Untuk reverbnya saya biasanya sih pakai jam 3 ya. Udah itu kita tekan shockwave biar lebih berisi aja suaranya. Nah, kalau di mixer ini saya nggak setting apa-apa. Ini semua settingan ini saya netralin aja
Untuk high dan low-nya saya netralin aja. Udah. Ini volume ya. Ini saya taruh di tengah juga. Nah, kalau kalian ingin nyolok mic juga bisa di sini. Cuma di sini kan kita mau nyolok gitar ya. Jadi ke input ini yang ada logo gitar, insert kita tekan dulu. Nah, itu untuk gitar ya. Masuknya si tentar. Jadi kita siapkan jacknya dulu. Nah, ini dia jack gitar ya. Jadi langsung aja kita masukkan. Dan ini langsung kita colok aja ke gitarnya. Nah, tinggal kita colok aja di sini. Oke, dan di sini saya menggunakan Yamaha APX 500 yang original ya. Nah, itu yang original. Ini gitarnya Kampung Kustik ya. Salah satu band yang sedang saya ikuti gitu. Saya sebagai cajoners di situ ya, atau pemain kajon. Nah, jadi ini gitar sudah standby. Untuk volume gitar di sini kita atur aja full. Oke, untuk settingan di preampnya sendiri low di tengah, mid ditutup aja ya. Dan untuk high di tengah juga. Ini di tengah aja ya, jangan digeser-geser gini. Cukup di tengah aja. Oke, sudah cukup. Nah, gitu aja settingannya. Nah, jadi ini kan holder untuk handphone yang ngerekam, ntar saya taruh di sini. Nah, ini saya pasang. Oke. Nah, ketika sudah terpasang gini, jadi kalau kita ngerekam kita tinggal pencet aja itu yang dari handphone situ. Ntar pas editing video kita masukin audio yang dari HP itu ke HP ini. Jadi digabung dengan video yang di HP ini ya. Di sini saya menggunakan Samsung M12 untuk ngerekam video dan Samsung A02 untuk ngerekam audio. Kenapa saya pakai Samsung? Sudah sering saya jelaskan, Samsung itu kualitasnya mantap. Oke, setelah gini ntar tinggal gabungin aja gitu antara video yang di HP sini sama audio yang di HP situ ya. Jadi tinggal kita gabungin aja dan disinkronkan. Jadi audio bawaan kamera yang di handphone ini kita matikan aja dan kita ganti dengan audio yang di situ. Oke, paham? Sekarang let's go aja kita mainkan. Oh iya, satu lagi, kalian harus butuh headset atau enggak, ini sih enggak masalah sih, cuma untuk monitor aja. Nah, kalian cuma butuh headset ya. Saya menggunakan headset biasa aja ini. Nah, headset biasa aja ya. Oh, apa ini? Nah, jadi tinggal kita colokin di output headset tadi yang ada di mixer. Jadi langsung aja kita colok dan kita dengarkan biar kita bisa memonitor suara rekaman kita sendiri ya. Biar lebih aman kita gunakan spoon di mic-nya biar kita saat nyanyi nggak popping ya. Nah, udah. Nah, gini aja ya. Jadi kalian harus monitor, jangan jauh-jauh dari mixer biar ini nggak ketarik. Sik, sik, one, ci. Si, si. Si, si. Ini kurang keras ya. Sik, si. Kalau kalian ingin setting gitarnya bisa setting di sini ya. Di sini saya cuma menaikkan high-nya ya. Kita naikkan dikit. Low-nya. Oke. Nah, ini kalian sedang mendengar dari perekam bawaan kamera ini ya. Sekarang kita ganti dengan audio yang di sini. Oke, kita langsung ganti. 1, 2, 3. Ini adalah suara dari mixer yang direkam lewat sini. Dan ini adalah suara dari bawaan handphone yang ngerekam video ini. Sekarang kita ganti lagi ke audio yang di sini. nah, ini dia audionya. Seperti ini ya. Coba langsung aja kita nyanyi.
Saya akan mencoba membawakan lagu saya ya, lagu yang lagu keempat ya kalau nggak salah, yang judulnya Tak Mampu Kehilanganmu. Telah lama waktu yang kita lalui bersama, melewati itu, dan kau selalu ada untukku dalam hal apapun itu. Kini ku merasa nyaman denganmu karena kau mampu tenangkan hatiku. Walau ku tahu ku tak sempurna, tapi kau mampu membuat itu sempurna. Sesungguhnya ku tak mampu kehilanganmu karena ku sangat mencintaimu, dan ku berjanji akan selalu bahagiakanmu dengan caraku, walau itu sederhana. Kalau gitar yang original enak ya. Nggak tahu kalau yang KW, mungkin seperti yang kalian dengar, gitar yang lama saya itu KW ya, jadi suaranya nggak enak. Dan ini original, jelaskan perbedaannya. Nah, gimana pendapat kalian? Alat yang saya gunakan cuma itu ya, cuma 2 ya. Dan untuk review mixernya dan pembelian mixernya udah saya buatkan videonya, bisa kalian tonton di video sebelumnya ya. Jadi ya seperti inilah alatnya. Saya masih menggunakan handphone ya untuk ngerekamnya, tapi cuma menggunakan sedikit alat tambahan untuk membuat gitarnya lebih maksimal aja gitu. Kalau yang pakai converter itu kan ya, yang namanya converter itu kan adalah sebuah jalur ya, jalur yang mengubah mengubah colokan ya, dari yang 6,5 gitar ke sound card dibuatkan soket dan dirubah jalurnya gitu. Jadi itu bukan alat untuk membuat gitarnya lebih bagus atau alat yang bisa menambah power untuk gitar, enggak ya, cuma fungsinya sebagai pengubah jalur. Nah, jadi terpaksa kita harus menggunakan mixer ya, mixer seperti ini untuk gitarnya. Jadi kita bisa mengcustom mau nambah power gitar, volume gitar, high, low, repop di gitar atau echo, kita bisa menggunakan mixer ya. Jadi nggak perlu mixer mahal, yang penting itu mixer ya. Dan ini inputnya cuma bisa 4 ya, 2 mono, 2 stereo. Tapi yang bisa dipakai 2 aja ya, 2 mono ini aja ya. Jadi kalau ingin maksimal bisa menggunakan mixer ini. Dan untuk suara vokal sih, saya sukanya menggunakan V8 aja ya, atau sound card V8 ini karena repopnya itu bagus. Kalau echo atau repop bawaan mixer itu nggak ada repopnya ya. Untuk mixer harga di bawah 500 itu nggak ada mixernya ya. Bukan nggak ada mixernya sih, nggak ada repopnya di mixernya gitu. Nah, jadi kita tetap terpaksa menggunakan repop yang dari sound card kita input ke ini ya. Jadi harus harus dimaksimalkan dengan melalui mixer. Jadi kita ngerekamnya juga lewat mixer. Dan kalaupun kalian ingin ngerekam langsung dari mixer ini ke HP juga bisa. Cuma berhubung kabelnya pendek dan kita mau ngambil full gini, kita harus menggunakan HP ini untuk ngerekam audionya ya. Jadi gitu. Nah, kalau ininya panjang bisa. Jadi langsung aja, nggak perlu edit-edit lagi, langsung kalian colokkan ke handphone. Kalian taruh di situ misal, jadi langsung nyanyi aja, nggak perlu edit untuk menyinkronkan antara audio dan video lagi gitu. Tapi berhubung kabelnya pendek, jadi ya gini. Oke, segitu dulu untuk penjelasan dan sedikit bongkar alat yang saya gunakan ya.
Semoga ini menambah pengetahuan buat kalian juga, dan jika kalian tertarik untuk membelinya juga bisa ya. Kalau kalian ingin beli mixer ini, linknya ada di deskripsi ya. Harganya di bawah 500.000. Saya belinya di Tokopedia ya. Oke. Semoga ini bermanfaat dan menjadi hiburan juga untuk kalian. Intinya kalian tetap harus berkarya, semangat, konsisten, dan jangan pikirkan apa-apa. Yang penting jadikanlah konten itu asupan atau hobi yang dijalankan tanpa keterpaksaan ya. Oke, segitu dulu, karena yang seru itu bungkus.